Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra, kelas 10 AKL 2, nomor absen 3. Kali ini saya akan menceritakan hikayat si miskin. Pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki miskin berjalan mencari rezekinya dengan berkeliling negara anta beranta bernama si miskin. Adapun nama raja di negara itu adalah Maharaja Indradewa. Beberapa raja di tanah Maharaja Dewa itu takluk dengan Baginda dan mengantar peti kepada Baginda setiap tahun. Suatu hari, Baginda sedang dikunjungi oleh raja, menteri, dan rakyatnya di hadapannya. Maka si miskin itu pun sampailah ke kunjungan tersebut. Lalu dilihatlah oleh orang banyak. Si miskin laki-laki dengan baju sobek dan kusut. Maka orang-orang itu pun tertawa, lalu mengambil kayu dan batu. Dilemparilah si miskin itu sehingga tubuhnya bengkak dan berdarah. Orang pun menjadi heboh. Baginda raja berkata, "Apakah yang heboh di luar itu?" Raja-raja, "Ya tuanku, orang melempari si miskin tuanku." Maka kata Baginda, "Suruh usir jauh-jauh." Diusirlah si miskin hingga sampai ke dalam hutan. Si miskin pun tidur di dalam hutan pada malam harinya. Setelah siang hari, ia pergi berjalan masuk ke dalam negeri mencari rezekinya. Si miskin pun dekat dengan orang kampung dan diusirlah ia dengan kayu. Setelah itu, si miskin itu pun lari ke pasar. Apabila dilihat oleh orang pasar, si miskin datang. Maka masing-masing orang pun datang melontari dengan batu. Maka si miskin pun lari terbirit-birit, tubuhnya habis berlumur dengan darah. Kasihan. Pada petang hari, si miskin pun berjalan masuk ke dalam hutan tempatnya beristirahat itu. Di sanalah ia tidur, lalu dibersihkannya darah-darah yang ada di tubuhnya hingga kering. Dan ia pun tidur di dalam hutan itu. Pagi harinya, ia berkata kepada istrinya, "Istriku, sangatlah sakit rasanya tubuhku ini." Maka istrinya pun menangis terseduh-seduh. Lalu dengan rasa cinta, istrinya pun mengambil daun kayu dan mengobati tubuh suaminya yang luka. Sambil ia berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis." Si miskin pun terlihat sedikit sehat dan menenangkan istrinya. Beberapa lama, istri si miskin itu pun hamil 3 bulan. Hamil. Istrinya menangis ingin makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja. Maka suaminya pun itu berpikir setelah dilempar kayu dan batu di istana tersebut. Tetapi dikarenakan istrinya sedang hamil, maka si miskin berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis, biarlah kakanda mencari mempelam itu. Jikalau dapat, kakanda akan memberikan pada engkau." Maka istrinya pun diam, lalu si miskin pun pergi menghadap Raja Indradewa. Saat itu Baginda sedang ramai dihadapan oleh segala raja-raja. Si miskin pun datang. Baginda berkata, "Hai miskin, apa keinginanmu?" Maka sahut si miskin sambil sujud kepalanya dan letakkan ke tanah, "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku, jikalau ada karenanya syah alam akan patuhlah hamba orang yang hina ini. Hamba hendak memohonkan buah mempelam yang sudah jatuh ke tanah itu tuanku." Baginda berkata, "Hendak engkau buat apakah mempelam itu?" Si miskin menjawab, "Hendak dimakan tuanku." Maka kata Baginda, "Ambilkanlah setangkai dan berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkan orang lalu diberikan kepada si miskin itu. Dan diambillah oleh si miskin buah itu dan berterima kasih kepada Baginda. Si miskin itu pun heran akan dirinya sebab telah diberi buah mempelamnya dan tidak dilempari batu lagi. Si miskin pun sampai ke tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya, suaminya datang membawa buah mempelam setangkai. Ia pun tertawa bahagia, manis, lalu memakannya. Adapun setelah kejadian itu, si miskin justru mendapat banyak makanan, kain baju dan beras padi yang diberikan kepada orang-orangnya. Akhiran pun tiba. Ketika hari yang baik dan sempurna, yaitu pada malam 14 bulan, pada saat itu istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak tersebut dinamai Markorama, yang artinya anak di dalam kesukaran. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang Markorama oleh kedua orang tuanya itu. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada hambanya. Si miskin menggali tanah ingin membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Maka digalinya tanah itu untuk mendirikan rumah.
Pada saat menggali, si miskin menemukan sebuah telaju yang besar berisi emas yang banyak. Maka istrinya pun datang melihat emas itu. Ia pun berkata pada suaminya, "Adapun emas ini tidak akan habis sampai kepada cucu kita walaupun habis dibuat untuk belanja." Maka hidup dengan bahagialah kedua suami istri beserta anaknya itu. Tamat. Ending yang membahagiakan. Sampai sini saja ceritanya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.